Ada juga saudara Salman. Kenalin dia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi. Perkenalkan, saya Siti Nurdati Matsya. Dan saya Najwa Salman. Di sini kami akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama ada untuk materi yang kita presentasikan hari ini itu yaitu pendidikan sebagai ilmu dan seni. Untuk materi yang pertama ada konsep ilmu dan fungsi ilmu yang akan dipresentasikan oleh saudari Rizka. Oke, langsung aja ya. Konsep ilmu dan fungsi ilmu itu adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani. Jadi, seperti yang kita tahu, kita itu kan di dunia ini pasti harus mempunyai ilmu kan. Jadi biar kita tuh tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau kita pemikirannya selalu lurus-lurus aja, mungkin kita bakal kayak gak tahu apa yang jalan tujuan kita kemana, ini kita kemana. Jadi kita harus mempunyai ilmu. Nah, pada dasarnya kita tahu manusia itu memiliki hidup yang layak. Nah, dari situ kita tahu kalau pendidikan itu sangat penting untuk kita yang sedang mencari ilmu. Dulu Waalaikumsalam. Nah, pendidikan adalah misi utama dalam upaya mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi kita nggak usah kayak orang kebingungan bagaimana tujuan kita ke depannya, kayak gini ya gimana. Kalau kita memiliki ilmu, kita tahu kita bakal lari kemana. Paham kan? Nah, ilmu itu diambil dari kata bahasa Arab yaitu alima ya'lamu ilman, yang artinya ilmu adalah sebuah pengetahuan. Menurut yang saya baca ya, dari pengetahuan dari Imam Syafi'i, jadi ilmu itu dalam bukunya tentang konsep ilmu. Ilmu adalah jalan menuju hakikat dan ilmu adalah sebagai sifat termasuk sifat-sifat Allah. Oke. Di dalam konsep ilmu, menurut ilmu filsafat, ahli filsafat membagi studi filsafat itu pengetahuannya terbagi menjadi 3 aspek, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, bagian-bagian itu akan lebih kita jelaskan lagi dan akan dijelaskan oleh Siti. Kepadanya kami persilahkan. Ada ontologi. Ontologi itu merupakan bagian dari ilmu filsafat yang membahas mengenai hakikat realitis atau kebenaran. Ontologi sendiri diambil dari kata bahasa Yunani. Ontos itu ada dan logis itu ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu yang tentang keberadaan. Di ontologi juga membahas mengenai hakikat ilmu pengetahuan yang realitis. Kenapa realitis? Karena ilmu pengetahuan itu ada dalam dunia nyata, di mana di pengetahuan itu bisa diuji, dikaji, terus diverifikasi gitu. Terus ada 3 macam atau realitas yang menjadi objek pemikiran. Yang pertama ada alam fisik atau komos, manusia atau antropos, dan Tuhan atau theos. Yang pertama, pemikiran mengenai alam fisik atau komos ini menimbulkan ilmu filsafat alam atau kosmologi, yang dimana di dalamnya itu membahas mengenai alam semesta ya,
menimbulkan ilmu filsafat kemanusiaan atau antropologi yang di dalamnya membahas mengenai kemanusiaan atau manusia, diri kita sendiri, seperti peran kita dalam hidup itu sebagai bagaimana manusia itu, untuk apa adanya manusia di dunia ini. Yang kedua itu ada ketiga, pemikiran mengenai Tuhan atau teos. Ini menimbulkan filsafat ketuhanan atau teologi yang di dalamnya membahas mengenai ketuhanan, seperti apakah Tuhan itu ada, terus jika ada apa dasar yang logisnya itu bagaimana, terus apa hubungan Tuhan dengan manusia, bagaimana hubungan Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa. Yang selanjutnya ada hukum kausalitas homologi. Hukum kausalitas itu hukum sebab akibat. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti kan ada sebabnya, dan sebabnya itu kan menghasilkan apa akibatnya. Dan sebab akibat ini sebenarnya nggak ada ujungnya ya, kayak apa-apa itu ada sebabnya dan akibatnya. Tapi ada juga teori dari ilmuwan yang bernama Aristoteles. Beliau itu mengatakan kalau sangat tidak mungkin kalau hukum sebab akibat itu gak ada ujungnya gitu. Segala sesuatu itu akan berujung pada segala sebab, yaitu Tuhan sebab pertama. Karena semisalnya gitu ya, kita bertanyakan bagaimana alam semesta itu ada itu bagaimana gitu. Dan kita tuh mikir kayak gimana ya, tapi kalau kita percaya akan adanya Tuhan, kita tuh pasti ngejawab kalau itu karena ciptaan dari Tuhan gitu. Selanjutnya ada sifat ilmu pengetahuan. Yang pertama ada sifat saintifik atau ilmiah. Ini tuh bersifat objektif ya, gak ada prasangka atau bercampur dengan emosi. Terus berdasarkan pengalaman, pengamatan, observasi yang berdasarkan pada langkah-langkah dan metode yang jelas. Lalu juga bisa diuji atau diverifikasi gitu. Dan bersifat universal atau bisa di mana saja atau kapan saja, itu bersifat sama. Yang kedua ada sifat humanistik atau kemanusiaan yang ada dua pendekatan, yaitu secara fungsional dan genetik. Secara fungsional itu seperti peran atau fungsi dari fenomena atau perilaku manusia dalam konteks sosial dan budaya. Terus ada pendekatan genetik yang di dalamnya itu seperti faktor-faktor yang dimana bagaimana pengaruh faktor genetik itu mempengaruhi karakteristik dan sikap kita dalam kehidupan. Selanjutnya ada sifat holistik. Sifat ini tuh bersifat keseluruhannya, mencakup segalanya, lebih luas cakupannya, dan analisisnya lebih lengkap itu, dan mempertimbangkan latar belakang, entah itu sejarahnya, lingkungannya, atau budayanya. Yang terakhir itu ada aliran sifat ontologi. Yang pertama itu aliran materialisme, yang dimana menurut aliran ini ada sesuatu yang ada di dunia ini tuh pasti bisa dijelaskan secara kimia atau fisika gitu ya. Jadi segala sesuatu ini pasti ada hubungan fisiknya gitu, bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau aliran vitalisme ini sebaliknya, gak bisa hanya atau emang benar-benar gak bisa dijelaskan secara fisika ataupun kimia. Jadi contohnya itu kayak pengobatan alternatif kayak ruqyah gitu kan, gak bisa dijelaskan secara ilmiah ya, kayak gitu. Terus ada humanisme, di mana aliran ini mengatakan kalau manusia itu adalah makhluk rasional dan punya potensi untuk berkembang. Dan yang terakhir itu ada eksistensialisme, yang dimana manusia itu punya hak untuk memilih atau mengambil tindakan, tetapi ada tanggung jawab sendiri di dalamnya. Jadi setiap tindakan yang kita pilih itu kan pasti ada resikonya di dalamnya. Lanjut.
Yang pertama evaluatif atau evaluasi. Jadi menilai atau memberikan penilaian apakah suatu pengetahuan dapat dibenarkan atau dipertanggungjawabkan secara nalar. Jadi intinya itu apa yang sudah kita ketahui ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan bisa masuk ke dalam nalar kita gitu. Jadi intinya kalau itu kita mengevaluasi apa yang sudah diketahui. Yang kedua itu ada normatif, menentukan tolak ukur nalar bagi kebenaran pengetahuan. Kayak misalnya itu kalau kita tahu kan bunga matahari itu bisa disebut bunga matahari karena misalnya karena kelopaknya warna kuning, terus bentuknya yang ya kayak gitu, itu tuh termasuk dalam tolak ukurnya, jadi harus A harus B baru bisa disebut kayak gitu. Selanjutnya ada kritis atau kritik, jadinya menguji kenalaran cara maupun hasil kegiatan pengetahuan. Jadi segala sesuatu yang sudah kita ketahui itu terus diuji dan diuji gitu. Kita itu nggak bisa langsung percaya apa yang udah kita ketahui, harus terus ada pertanyaan gitu di dalamnya. Sebenarnya kritis ini sendiri adalah poin utama dalam epistemologi gitu. Yang memang kayak gitu. Udah, lanjut. Nah, tadi Teh Siti udah menjelaskan tentang pengertian dari antonologi dan epistemologi. Jadi kita tahu ya, ilmu itu sebuah proses atau untuk kita mendapati suatu pemberitahuan yang baru. Nah, jadi kita tuh tahu apa tujuan kita. Jadi kalau kita udah memahami dari metode-metode yang kita berikan ini, kita jadi tahu semua tentang ilmu. Nah, tadi kan Teh Siti baru menjelaskan tentang tentang antonologi dan epistemologi. Jadi akan dilanjutkan kembali oleh Teh Najwa tentang epistemologi dan aksiologi. Lebih jelasnya ya. Terima kasih buat Dariska. Ya, sama. Di sini saya akan menjelaskan. Tadi kan Teh Siti. Aku udah menjelaskan tentang sifat-sifat epistemologi ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi epistemologi. Kan tadi sudah disebutkan oleh Almi kalau epistemologi kalau filsafat itu adalah seni bertanya. Nah, untuk epistemologi itu sendiri itu tuh seni bertanya yang pertanyaannya itu terfokuskan kepada ilmu pengetahuan. Buat epistemologi ini tuh biasanya dilihat dari sudut pandang bagaimana hal itu ada gitu. Jadi bagaimana itu tuh bisa diwujudkan. Sebagai contohnya kita ambil rumah ya. Kalau misalkan di ontologi itu tadi tuh kalau rumah itu pembahasannya apa itu rumah. Kalau di epistemologi ini pembahasannya itu bagaimana cara membangun rumah, seperti itu. Untuk klasifikasi epistemologi itu ada 3. Yang pertama ada metafisis, yang kedua ada skeptis, yang ketiga ada kritis. Untuk yang pertama, klasifikasi metafisis itu epistemologi yang mendekati gejala pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengandaian metafisika. Jadi maksudnya di sini tuh misalkan kita tuh ada satu paham, memahami satu kenyataan. Nanti tuh di metode metafisis tuh kita tuh mencari tahu bagaimana kita sebagai manusia itu dapat memahami kenyataan tersebut. Jadi misalkan kita tuh ada suatu pernyataan A atau pertanyaan A gitu. Kita tuh sebagai manusia tuh gimana sih cara memahami? Bagaimana kita sebagai manusia dapat paham tentang kenyataan itu? Yang kedua ada epistemologi skeptis. Epistemologi skeptis itu tercantum di PPT itu meragukan segala sesuatu. Jadi metode ini tuh metode yang meragukan segala sesuatu. Jadi meragukan suatu pernyataan atau produk ilmiah gitu. Tapi perlu teman-teman beri catatan kalau metode skeptis ini tuh tidak selamanya tidak benar-benar meragukan segala sesuatu. Jadi dalam metode skeptis ini itu masih adanya prinsip kebenaran atau meyakini adanya kebenaran dalam suatu pernyataan. Yang ketiga ada epistemologi kritis. Epistemologi kritis ini berangkat dari asumsi prosedur
suatu ilmu gitu. Jadi buat nilai aksiologi itu lebih terpaku, lebih terikat kepada ilmu. Untuk aksiologi ini membahas dua pembahasan. Yang pertama ada tindakan moral yang melahirkan etika. Yang kedua ada ekspresi keindahan yang melahirkan estetika. Untuk bagian etika, saya mencantumkan di situ ada 4 aliran. Saya nggak akan bahas lebih rinci karena materinya itu kita nggak terfokus pada aliran-aliran etika ini. Ini hanya sebagai gambaran aja. Untuk aliran yang pertama ada hedonisme, aliran kedua ada eudemonisme, yang ketiga ada etiliterisme, yang keempat ada pragmatisme. Untuk aliran yang pertama yaitu hedonisme, ini tuh aliran yang menganggap bahwa hal yang baik itu muncul karena adanya kenikmatan yang dirasakan oleh manusia. Kalau yang kedua ada eudemonisme, ini tuh aliran yang menganggap bahwa kehidupan manusia itu orientasinya kepada tujuan, dan tujuan akhirnya itu adalah kebahagiaan. Untuk yang ketiga etiliterisme itu aliran yang menganggap bahwa orientasi kehidupan manusia itu tidak hanya mencakup pada orang-orang tertentu, tetapi juga pada masyarakat di sekitarnya. Jadi nggak terpaku sama orang-orang tertentu, jadi menyebar gitu. Kalau untuk yang terakhir adalah pragmatisme. Untuk etika pragmatisme ini menganggap bahwa hal yang baik itu muncul atau timbul dikarenakan adanya hal yang berguna bagi kehidupan. Selanjutnya, untuk aksiologi itu kan tadi saya menyebutkan bahwa aksiologi itu artinya nilai ya. Di sini nilai. Teman-teman kan kemarin udah waktu pelajaran bahasa Indonesia pertemuan pertama udah dikasih tahu ya, udah ada yang menyinggung soal nilai. Nilai itu artinya kan kualitas ya. Jadi nilai di sini tuh kualitas yang melekat pada suatu objek, tetapi itu bisa lebih besar daripada objeknya. Ngerti nggak? Jadi contohnya senyum. Coba senyum semuanya. Semuanya senyum. Simpel kan senyum itu kita ibaratkan seperti satu objek. Senyum itu simpel banget kan. Kita hanya tinggal menggerakkan dua ujung bibir itu terciptalah sebuah senyum. Tapi dari senyum itu tuh kita bisa mendapatkan nilai yang lebih besar dari senyuman itu. Kan ada yang jatuh cinta karena senyuman kan. Ada yang memuji seorang wanita gitu karena senyumnya manis, atau pria kayak gitu. Jadi nilai itu tuh bisa lebih besar daripada objeknya. Seperti itu. Lalu, nah nilai ini tuh nggak bisa muncul sendiri. Nilai ini tuh diwadahi oleh manusia. Jadi nilai ini tuh muncul karena perilaku kebiasaan manusia di kehidupan sehari-hari. Jadi manusia itu mewadahi suatu nilai yang timbul. Dan nilai itu gak akan bisa disebutkan nilai kalau tidak bermoral, kalau tidak etis, tidak etika, ataupun tidak bersifat religius. Jadi bisa dikatakan sebagai nilai itu jika mempunyai 4 aspek yang tadi. Nah, kan tadi udah nilai ya. Nanti nilai itu dikembangkan menjadi suatu kaidah yang dinamakan norma. Norma, saya di sini mencantumkan 2, ada norma khusus dan norma umum. Kalau norma khusus itu aturan yang berlaku dalam budaya tertentu. Norma ini biasanya berlaku secara mutlak di masyarakat tertentu. Jadi kalau misalkan masyarakat nih di suatu wilayah norma khusus ini tuh mereka harus menaati, harus memiliki sifat yang taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan norma khusus ini. Yang kedua ada norma umum. Norma umum ini lebih bersifat universal, dibagi lagi menjadi 4, ada etiket atau kesopanan, ada hukum, ada kebiasaan, dan moral. Untuk poin yang pertama, etiket atau kesopanan, perlu teman-teman ketahui kalau etiket dan etika itu berbeda. Etika itu lebih ke moral, sedangkan etiket itu lebih ke nilai-nilai moral
yang berlaku di masyarakat. Itu timbul karena diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan atau perilaku masyarakat yang ada di lingkungan tersebut agar masyarakat itu tuh bisa saling menghormati. Jadi etiket kesopanan itu biasanya diciptakan oleh masyarakat tersendiri. Yang kedua ada norma hukum. Norma hukum ini petunjuk hidup yang berisi larangan. Ini tuh mengatur tata tertib di masyarakat. Kalau untuk sanksi norma hukum ini biasanya lebih mengikat dan memaksa. Jadi kalau misalkan masyarakat di dalam lingkungan norma hukum ini melanggar, itu tuh sanksinya tuh bisa lebih memaksa. Jadi lebih mengikat gitu, nggak bisa lari gitu dari sanksi-sanksinya. Selanjutnya adalah kebiasaan, norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Nah, masyarakat di lingkungan yang memiliki norma kebiasaan ini biasanya kalau misalkan ada masyarakat yang tidak mengikuti kebiasaan di lingkungan itu, nanti dianggapnya aneh. Contohnya di kampung saya, di Subang, di Kuningan, itu memiliki kebiasaan keluar rumah tuh bersosialisasi itu pada malam hari setelah Isya. Sedangkan dari pagi sampai sore anak-anak, orang tua, bahkan remaja itu nggak keluar rumah. Maksudnya nggak keluar rumah tuh nggak bersosialisasi kayak kita main gitu. Mereka tuh fokus ke pekerjaannya kalau siang hari itu, kalau pagi itu. Kalau enggak fokus ke sekolahnya. Nah, mereka keluar itu bersosialisasi itu pada saat malam hari setelah Isya. Itu tuh bisa sampai jam 2 malam. Apalagi bapak-bapaknya suka ngumpi gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada orang atau tetangga di lingkungan sekitar kampung saya yang nggak keluar pas malam tuh suka dipertanyakan apa sakit atau kemana gitu. Jadi dianggap aneh. Untuk yang terakhir ada norma moral. Norma moral ini baik buruk perbuatan akhlak yang dimiliki. Jadi seseorang itu dapat dikatakan bermoral apabila memiliki akhlak yang baik. Kan tadi sudah membahas tentang etika ya. Sekarang saya akan membahas tentang estetika. Tadi saya sudah sebutkan kalau estetika itu ekspresi keindahan. Jadi estetika ini dikaitkan dengan seni karena lahir dari penilaian tentang keindahan. Tetapi estetika ini enggak semua orang itu bisa mengatakan bahwa ini tuh indah. Jadi misalkan nih tadi pagi hari kalian bangun dalam keadaan segar, dalam keadaan fresh, itu kan indah ya. Tapi belum tentu indah untuk kita berempat, karena kita mau presentasi hari ini. Pasti kita rasanya deg-degan ya. Jadi sesuatu yang indah yang kalian rasakan itu belum tentu dirasakan oleh orang lain. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kalau etika dan estetika ini sering berbenturan, kayak berbenturan gitu. Contohnya Dewi Persik, tahu kan? Nah, Dewi Persik tahu kan goyangannya energik banget, powerful banget kan? Nah, kalau di bidang estetika itu memiliki nilai yang cukup bagus dengan goyangannya yang sesuai beat atau yang energi, kan itu bernilai ya di estetika. Tapi di etika kan kurang baik ya, kurang bermoral dengan goyangan seperti itu. Nah, jadi itu. Oke, makasih Teh Najwa. Baik, tadi udah dijelaskan ya sama Teh Siti dan diperjelas juga oleh Teh Najwa. Selanjutnya kita ganti ke materi ada ilmu teori mendidik sebagai seni dan teknik. Nah, di sini akan dijelaskan oleh Kang Salman. Sempadannya kami persilakan Kang Salman. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semangat gak? Semangat dong, Ya, kalau saya bilang
pagi, teman-teman jawab pagi. Siap? Hah? Siap? Semangat pagi. Kurang. Ya, ulang. Sama di belakangan dong. Kan kitanya jadi nggak kelihatan gitu. Ulang, yang semangat gitu. Semangat pagi. Kurang kompak atau gimana itu teh? Oh, siap. Semangat pagi. Ya, kenapa semangat pagi, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, karena sok, Pak. Silakan. Gimana dok? Menjadikan bahwa kita sebagai manusia. Wah. Manusia itu dibelenggukan oleh kesemangatan kita. Kalau nggak semangat, kalau nggak bergairah di dalam pagi hari ini berarti manusia itu sakit. Oh iya, betul. Tepuk tangan dulu dong. Tadi saya lihat gitu pada serius banget gitu, nyantai aja lah ya. Ya, terus kenapa semangat pagi gitu kan? Karena pas malam itu kita ngecas energi ya kan, dengan cara apa coba? Nah, jadi pagi hari itu energi kita itu udah full. Nah, makanya ketika pagi itu hampir semua orang lah, mungkin ada beberapa orang gitu yang hidupnya ya lesu gitu pas pagi hari. Tapi hampir semua orang pasti ketika pagi hari itu merasa bersemangat gitu. Betul tidak? Oke, di sini saya akan membahas tentang mendidik sebagai seni dan teknik. Apa itu mendidik sebagai seni dan teknik? Ya, saya juga nggak tahu itu sebetulnya. Mendidik sebagai seni dan teknik. Mendidik sebagai seni dan teknik itu ada 2 kata ya, ada 3 kata ya. Ada 3 kata kunci, yaitu mendidik, seni, dan teknik. Oke, kita bahas dulu mendidik. Mendidik itu apa sih, teman-teman? Ya, mengajar, terus memberikan ilmu, terus menyampaikan informasi, terus apa lagi? Hah? Kameranya baju kamu. Ya, dari yang banyak teman-teman sebutkan gitu kan, ya mendidik adalah kegiatan untuk mentransfer ilmu, terus juga untuk membentuk karakter dan juga keterampilan para siswa. Siapa yang mendidik sih, yang biasanya mendidik siapa? Guru, dosen, ya, terus kiai, ustadz, ulama, orang tua, ya. Nah, ada juga seni. Apa itu seni? Keindahan, betul sekali. Padahal mau nggak tahu. Ya, seni itu bisa diartikan sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang sempurna gitu kan, itu seni gitu kan. Seperti lupa. Jadi seni itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai keindahan gitu kan. Nah, selanjutnya ada teknik. Apa sih teknik? Ya. Apa itu? Apa sih teknik itu kan itu kan tadi itu seni dalam artian umum. Nah, ada lagi nih seni dalam artian mendidik dengan seni. Nah, kalau teknik apa sih teknik? Cara, ya betul sekali. Hah? Langkah-langkah, metode, terus apa sih? Ya, tata cara, terus penyelesaian. Ya, teknik tadi kalian sebutkan semuanya benar ya. Ya, kita bahas dulu ada 3 pendapat tentang pendidikan sebagai seni. Oke, saya izin melihat ya, karena salah sih, kalau salah bahaya gitu, pendapat orang lain bukan pendapat saya. Ya, yang pertama itu ada menurut Trianto. Menurut pendapat Trianto itu sebuah
buku ya. Tahun 2017 halaman 88. Oke, di situ di buku itu menyebutkan bahwa pendidikan sebagai seni dapat diartikan bagian dari pendidikan yang lainnya. Maksudnya gimana ya? Ya, maksudnya itu jadi pendidikan sebagai seni itu ya sama aja sih kayak pendidikan yang lainnya, itu menurut pendapat. Yang kedua, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di situ di undang-undang tersebut menyebutkan bahwa sistem pendidikan disebutkan bahwa pendidikan sebagai seni adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual. Oke, ada juga yang ketiga menurut buku Landasan Pendidikan tahun 2017 halaman 39. Ya, di buku itu disebutkan bahwa pendidikan atau mendidik sebagai seni berkeyakinan bahwa perbuatan mendidik bersifat kreatif, mencipta. Karena melalui pendidikan manusia dapat mengembangkan kepribadiannya sehingga menjadi manusia yang baru dengan kemungkinan yang baru dan yang lebih baik. Ya, dari ketiga pendapat di atas, jadi ketika kita nanti gitu kan terjun ke sekolah-sekolah gitu akan mendidik siswa-siswa baik itu SD, SMP, terus SMA, ya yang lainnya dan sederajat lainnya gitu kan. Jadi kita itu harus bervariasi atau mempunyai seni gitu dalam mengajar gitu kan. Seperti contoh misalkan kita gak mungkin dong menyamakan ngajar ke anak SD sama ngajar ke kayak rupanya kayak ke mahasiswa gitu, beda kan. Misalkan kalau ke anak SD mah gimana coba? Ada yang menentuin nggak? So, Kalau ke anak SD mah lebih ramah, lebih ceria, dan kita harus emang benar-benar menunjukkan yang lebih ceria aja. Kita tuh gak boleh bad mood. nah iya betul. Ya, jadi kita itu harus membedakan gitu ketika kita mengajar ke anak kuliah dan juga ke anak SD gitu. Misalkan jangan ke anak SD kayak ya assalamualaikum anak-anak, nah buka halaman 30. Anak SD ngerti gak kalau kayak gitu? Iya maksudnya teh. Ya kan anak SD misalnya, oke anak-anak sebelum belajar kita bermain dulu kan gitu. Lebih ceria lah. Lebih ceria terus juga lebih interaktif kan. Karena kan anak SD itu anak-anak. ya ya harus dikasih perhatian yang lebih gitu kan. Nah terus ya dari kesimpulannya dari ketiga pendapat di atas adalah pendidikan sebagai seni adalah suatu proses pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan terhadap seseorang melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian pendidikan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, tadi kan sudah dibahas mendidik sebagai seni. Nah, sekarang ada mendidik sebagai teknik. Artinya bahwa pendidik diharapkan menguasai isi materi pembelajaran secara memadai. Jadi ketika kita misalkan mau ngajar gitu kan ke anak SD, jadi sebelumnya itu sudah memahami nih apa yang akan kita sampaikan ketika akan mengajar anak SD, jangan kayak saya ya.
Ya, jadi kita itu harus mempunyai teknik sendiri karena setiap orang itu beda-beda gitu. Baik murid maupun pendidik. Pendidik itu pasti memiliki cara tersendiri untuk bagaimana sih memahamkan kepada murid-muridnya gitu kan. Karena juga sudah mah muridnya beda-beda kan potensinya, terus juga berbeda-beda gitu kan kepribadiannya, potensinya dan juga keterampilannya. Jadi kita sebagai guru itu harus menyesuaikan gitu kan. Gimana nih cara mendidik yang tepat ke anak si A, cara yang mendidik yang tepat ke anak yang B gitu kan. Ya mungkin kita sama ratakan gitu karena tugas pendidik itu bukan cuma ngajar terus ngasih tugas terus pulang, tapi juga harus yang pertama itu memberi contoh dan juga memastikan gitu supaya para muridnya itu paham gitu dengan apa yang kita sampaikan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Salman penjelasannya. Oke, nggak kerasa ya, udah selesai aja materi dari kita. Di sini kami memberikan kesempatan bagi teman-teman semua untuk bertanya. Tapi sebelumnya, kan ini sistemnya tuh pertanyaan per kelompok ya. Kalian boleh diskusi dulu. Kita kasih waktu berapa menit? 5. Dikasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Takutnya ada yang mau ditanyakan, boleh nanti satu kelompok maksimal 3 pertanyaan ya. Tapi nanti kita tidak menjawab semua pertanyaan dari tiap kelompok. Nanti sistemnya cepet-cepet aja ya. Jadi, tapi misalkan cepet-cepet nih, misalkan kelompok 1 kelompok 2 dapat, tapi nggak semua pertanyaan itu kita ambil dari satu pertanyaan. Masih ngasih kesempatan ke kelompok yang lain. Paham? Oke, terima kasih semuanya. Semangat memikir. Satu-satu aja masih Pak. Gimana waktu ya? Apa stop dulu aja ya? Bapak di stop dulu ya, lagi diskusi. Sudah memiliki pertanyaan masing-masing? Perwakilan aja satu kelompok yang lanjut ya. Ya, Bu. Dari kelompok berapa? Pak cepet-cepet ya. Macam itu ya. Jadi sistemnya kita ambil dulu 3 pertanyaan, nanti kita jawab, diskusikan, kelompok saya diskusikan, terus jawab. Nanti kalau masih ada waktu, kita ambil lagi 3 pertanyaan. Paham? Paham. Sok, ngacung ya. Satu, dua, tiga. Sebelah sini sih. Sebelah sini. Coba ulang lagi. 1, 2, 3. Iya, Turun. Satu kelompok satu orang yang maju. Yang 2 nggak diangkut. Iya. Siap, semua siap. Diulang ya, diulangin. 1, 2, 3. Arah. Ya, dapat nanti kebagian semuanya. Dari kelompok berapa? Kelompok berapa? Ya, Oke, mulai. lanjut ya. Kita lagi nyari 2 pertanyaan lagi. Kan 3 dulu. Pertanyaan dulu apa ya?
Ya, sok, boleh. Dari pertanyaan pertama dulu. Nah, satu aja. Siapa lagi? Satu, Satu. biar kelompok lain masuk bagian. Jadi cuma pertanyaan. Pertanyaannya? Oh, oke. Eh, Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 1 telah memberikan aku untuk mengizinkan saya bertanya nanti. Iya. boleh. Boleh perkenalan dulu teh dari kelompok mana? Dari kelompok 10. Oke. Dari kelompok 10. Oke. Pertanyaan itu, bagaimana penerapan dari metode atau kajian yang telah dijelaskan tadi yang ada 3 itu ontologi, epistemologi dan aksiologi apabila diterapkan dalam ilmu pendidikan atau ilmu pedagogis. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh untuk pertanyaannya. Nanti kita jawab, kita simpan dulu ya. Oke, selanjutnya tadi siapa? Oke Teh, dipersilakan memberikan pertanyaan. Ya, perkenalan dulu, sok. Boleh perkenalkan diri Teh dari kelompoknya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, kan tadi ada epistemologi. Nah, hubungan epistemologi dengan ilmu itu apa? Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelompok mana? Dari kelompok Oke, Teh Milna dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. akan diwakilkan oleh Teh Aca. Oke, boleh. Boleh Teh berdiri di kelompok. Boleh, boleh ya. Boleh dikenalkan diri dulu kelompoknya. Terima kasih teman-teman. Jadi aku Aca, perwakilan dari kelompok 3. Aku mau nanya. Jadi tadi tuh kan Kak Salman bahas tentang cara mendidik ya, perbedaan antara mendidik anak SD, anak SMP, SMA dan juga mahasiswa. Pertanyaan saya di sini, menurut pendapat kalian, apakah pendidik harus memiliki seni dalam mendidik siswanya, terutama kita sebagai calon guru sekolah dasar? Dan menurut kalian juga seberapa penting peran seni dalam pendidikan karakter? Terima kasih Teh pertanyaannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memaparkan pertanyaannya. Izinkan untuk kami berdiskusi ya, karena kan perlu diskusi juga. Terima kasih. Iya. Oh iya, siap-siap. Ini yang pertanyaan dibuat tadi ada. Yang mana yang itu yang Pendapat kalian.
kita coba menjawab ya. Kalau misalkan ada kesalahan atau mungkin kurang tepat ya mohon dimaklum ya, saling belajar aja gitu kan. Oke, tadi kan aku mau ngejawab pertanyaan dari Teh Nilna dulu ya, karena yang lain lagi dicari gitu. Pertanyaan Teh Nilna aku paham gitu, jadi insya Allah aku bisa gitu. Kenapa sih gitu? Pendidikan itu harus memiliki seni itu harus dalam mendidik anak gitu. Kenapa gitu? Di antaranya untuk mengembangkan karakter anak. Jadi kita sebagai calon guru gitu ya, amin dong. Amin. Kita harus tahu karakter anak yang kita didik itu gimana gitu. Entah anaknya itu pendiam, introvert, kan beda-beda kan. Kayak aku kan orangnya introvert ya. Itu termasuk seni loh, itu termasuk seni. Aldo orang introvert, terus beda dengan Restu yang ekstrovert banget gitu. Jadi kita harus tahu gitu. Kita harus tahu, oh anak ini tuh bersifat apa gitu. Kalau kitanya aja diam, nanti anaknya juga gak bakal aktif di sekolah gitu. Itu termasuk seni ya guys gitu. Ada juga pengembangan bakat dan kreativitas gitu. Kita kayak memberikan semangat buat anak-anak kayak kamu berbakat di bidang menggambar gitu. Ayo kamu sebagai guru semangatin buat anak muridnya gitu. Tunjukin bakat kamu tuh apa gitu. Paham nggak? Paham. Ada juga sifat toleransi. Kita mengajarkan bagaimana caranya menghargai toleransi terhadap perbedaan budaya. Kayak contohnya kita kan berteman sama Hutni, ya. Kita memiliki agama yang berbeda gitu. Kita kayak mengajarkan gimana caranya tetap bisa berteman dengan mereka gitu. Jangan mentang-mentang kita beda agama terus kita nggak mau main sama dia. Itu termasuk seni juga ya guys. Dan ada juga perkembangan ekspresi gitu. Kita kan guru gitu. Yang namanya guru itu kan harus kelihatan happy dah. Happy, jangan merengut kayak Aldo gitu. Dikasih itu nggak boleh ya. Yang namanya guru itu harus semangat. Apalagi kita kan guru SD guys. Harus sering tepuk tangan gitu loh. Kita harus kayak nunjukin kalau kitanya semangat, anak-anak juga bakal semangat. Kalau kita nunjukin ekspresi yang menyenangkan, anak-anak juga bakal kayak, wah aku semangat nih karena guruku asik gitu. Kalian juga pasti gitu kan? Kalau kalian dapetin guru yang bisa cuma merengut, marah-marah, pasti kitanya juga gak merengut gitu. Kalau kita dapet guru yang asik, terus enak buat diajak diskusi, pasti anak itu juga bakal nyaman sama kita. Itu termasuk seni juga ya guys. Oke, terima kasih Teh Nilna. Apakah sudah cukup jawabannya? Insya Allah dicukupkan. Oke, terima kasih. Untuk jawaban selanjutnya udah ketemu Teh? Udah? Buat pertanyaan yang ketiga Kedua. Oke, pertanyaannya jawabannya udah ada ya Teh? Dijawab sama Kang Salman. Silakan Kang Salman. Siapa tadi yang nanya? yang sifat Ya, jadi apa hubungan epistemologi dengan ilmu? Ya, epistemologi dengan ilmu memiliki hubungan yang erat karena epistemologi adalah cabang filsafat. Filsafat itu ilmu ya, jadi ada hubungannya gitu. Yang secara khusus mempelajari tentang hakikat pengetahuan. Ya, jadi hubungannya epistemologi dengan ilmu itu, jadi kita kan epistemologi itu adalah cabang ilmu filsafat nih. Nah, filsafat itu berhubungan dengan ilmu. Jadi gimana? Jadi kalau misalkan epistemologi itu sudah pastinya memiliki hubungan dengan ilmu, karena epistemologi itu adalah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang ilmu. Jadi kalau misalkan ditanya hubungannya apa sih, udah pasti ada hubungan yang terikat. Jadi mereka berdua tuh udah ada hubungan gitu, Gak putus, gak digantung itu ke HTS. Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Ya TTA.
aksiologi. Bentar. Aksiologi itu mengkaji tentang guna dari pendidikan. Jadi bagaimana sih penerapannya itu? Penerapannya itu bukan kayak kita menerapkan pada pembelajaran ke peserta didik, tapi gimana kita sebagai pendidiknya itu mengkaji. Jadi filsafat ini tuh membantu kita sebagai pendidik untuk mengkaji materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Contohnya kan kayak anatologi itu lebih mendasar kayak misalkan tadi yang saya contohkan itu rumah, apa itu rumah. Jadi kita sebagai pendidik itu mempersiapkan dulu sebelum mengajar itu kita mencari tahu dulu apa itu rumah. Lalu bagian filsafat epistemologi itu kan bagaimana cara membangun rumah. Kita sebagai pendidik itu sebelum menyampaikan materinya terhadap peserta didik itu kita mencari tahu dulu bagaimana sih cara membangun rumah, bagaimana sih caranya berhitung, misalkan bagaimana caranya membaca dengan baik dan benar seperti itu. Lalu hakikat pendidikan adalah usaha sadar untuk membimbing dan mengembangkan potensi dan kepribadian serta kemampuan dasar peserta didik untuk menuju kepribadian luhur dan berakhlak mulia. Itu masuk ke aksiologi. Jadi untuk cabang aksiologi itu membantu kita untuk mengembangkan, mencari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu pernyataan. Jadi sebelum kita mengajarkan kepada peserta didik, kita kan harus tahu dulu ya pertanyaan itu atau pernyataan atau materi itu tuh mengandung nilai atau enggak. Nah itu tuh masuk dalam filsafat aksiologi. Seperti itu. Cukup ya? Izin menyangga boleh? Baik, untuk sesi ini kita adakan sesi menyangga cuma satu sanggahan. Boleh? Kepada saudara. Iya, kepada saudara. Tadi kan udah dijelasin bahwasanya pendidikan yang tadi dijelaskan kan pendidikan yang mana berhubungan mendidik dengan ilmu filsafat yang saya menyangka fungsi pendidikan filsafat itu apa? Terima kasih untuk sanggahannya, Mas Aldo. Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, apa sih tadi apa? Fungsi pendidikan filsafat itu untuk apa? Untuk kita sebagai pendidik itu nggak salah metode untuk mengajarkan kepada peserta didik. Kayak tadi, ontologi itu kan membahas tentang susah ini dijelasinnya. Contohnya aja tadi ya rumah kan. Kalau ontologi itu membahas tentang apa itu rumah. Nah kita sebagai pendidik itu harus menguasai gitu dasarnya dulu. Dasarnya itu ada di ontologi gitu. Sebelum kita ke peserta didik, kita sebagai pendidik dulu tuh harus mencari materi-materi. Dan itu tuh bisa dipakai di ilmu filsafat. Kayak jadi itu kita kayak dibuat penasaran loh, Aldo. Iya, dia aja sama epistemologi sama aksiologi dan itu saling berhubungan. Tadi kan rumah ya. Apa sih itu rumah sekarang? Apa sih itu pendidikan? Pendidikan tuh kayak kamu sekarang lagi mencari ilmu gitu. Enggak benar apa sih itu pendidikan? Kegiatan untuk Kegiatan mencari ilmu. kegiatan mencari ilmu, bertukar informasi itu termasuk pendidikan gitu kan. Kegiatan Mencari pengalaman yang baru. Kegiatan belajar. Luas sebenarnya ada arti pendidikan itu. Terus disambung Sudah lagi. cukup sanggahannya sesuai kesepakatan tadi. Sanggahannya itu cuma satu. Masih belum selesai. Masih belum selesai. Emang ada apa lagi yang Aldo masih ganjel di hatinya apa? Tadi kan ada ontologi itu apa itu rumah. Terus disambung lagi dengan epistemologi kan. Iya kan? Kalau kan cuma satu sanggahan, Jadi sudah dikasih waktu yang lain. Jadi intinya semua itu tuh yang tadi cabang-cabang filsafat yang kami bahas itu semuanya terikat dan saling berhubungan untuk kepentingan pendidikan seperti itu. Baik. Pertanyaan Kita sekarang baru jam 2.15. Kita kasih kesempatan dua pertanyaan.
Oke, 2 pertanyaan lagi seperti tadi ya. Kita Tapi ada yang udah nanya nggak usah maju ya. Jadi Oke, siap-siap ya. Dari sini satu, dari sini satu. Karena kita cuma menerima 2 pertanyaan. Oke, paham? Paham anak-anak? oke. Udah siap. 1. 2, 3. Yudia. Dari sini. Akan diwakili oleh Anissa. 1, 2, Teman 3. Ah, Husni. Boleh buat dia perkenalkan diri. Oke, siapa? Nisa. Oke, perkenalkan diri boleh Nisa. Perkenalkan kelompok. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Anissa Fatiani dari kelompok 7. Izin bertanya. Sebelumnya kan dijelaskan ya tentang apa itu? Mendidik dengan teknik. Ya kan? Ya. Oke, dari kajian yang telah kalian sebutkan itu hanya sebagai definisinya saja bagaimana mendidik dengan teknik. Tapi di sini kalian mengkaji nggak sih kayak mendidik dengan teknik itu contohnya seperti apa gitu? Contoh penerapannya itu seperti apa? Kalau misalkan kita ya misal di sekolah dasar gitu, dengan teknik yang menarik itu tekniknya itu seperti apa? Dalam kajian kalian apakah ada seperti itu? Terima kasih, Teh. Mungkin pertanyaan Anissa bisa langsung dijawab ya. Boleh. Kan pertanyaan mengkaji atau tidak. Kalau secara jujurnya Pak, kita tidak mengkaji tentang itu karena kita ada keterbatasan waktu yang Bapak dosen tercinta kita memberi materinya itu kemarin siang sekitar jam berapa? Sekitar jam 11. Nah, kita itu dapat kerekam dari habis zuhur. Itu pun hujan. Ya, jadi kebetulan juga untuk materi terakhir itu yang sama disampaikan itu kita tidak betul-betul mengkaji sampai dalamnya itu. Jadi kita tidak bisa langsung menjawab sekarang mungkin ya. Oke, gini nih Teh. Boleh nggak kalau dari kelompok lain ada yang Oh, boleh. dari kelompok lain nih, siapa tahu ada yang tahu jawaban dari Teh Nisa, boleh angkat tangan. Membantu kelompok kami yang Iya, Ya, sepakat pendapat ya. Iya, betul. ada yang mau menjawab pertanyaan dari Teh Anissa? Aldo, boleh. Terima kasih Aldo, dipersilahkan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Teh Nisa. Ketemu lagi ya Teh, tadi habis debat di presentasi gitu. Sekarang ketemu lagi. Mohon maaf, ini masih beberapa banget yang bisa ditemukan kembali gitu. Terima kasih atas pertemuannya yang secara tidak langsung. Bukan kita yang mau ya Teh. Oke, kepada Aldo dibolehin menjawab. ini mah sesi tanya jawab dulu. Jadi dia menjawab. Gimana tadi pertanyaan? Izin ulang ya. Tadi kan